dengan hawa nafsumu, Bang. Tidak ada saksi dari golongan manusia ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Sekarang aku tanya samamu, tunggu dulu, sepakat kok ya, konsisten. Siapa saksinya ketika bapakmu naik ke atas mamakmu, ditungkiknya mamakmu untuk menjadikan kau? Siapa saksinya? Jawab, ayo. Siapa saksinya, Petra? Berarti tidak ada saksinya ya. Siapa saksinya? Kenapa? Siapa saksinya, Petra? Ketika bapakmu menungkik mamakmu, membuat kau Petra, siapa saksinya? Berarti kau bukan anakmu. Oh, gini kita, Bang, gini aja kita sepakat. Kau ingkari bahwasanya Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dari Jibril, kan karena gak ada saksinya. Berarti aku boleh ya mengingkari kau anak mama dan bapakmu, boleh ya? Kalau saya mengaku, dengarkan. Kalau saya mengaku bahwa saya menerima wahyu dari Jibril, kau akui saya. Oke, aku harus tahu dulu siapa nama bapakmu. Nama ayah saya. Nah, kenapa? Siapa nama bapakmu harus tahu dulu aku. Ya. Nama bapak Muhammad siapa? Bang, kenapa aku tanya ini? Dalam Bible kalian pun dikatakan Abraham itu bapak para nabi. Semua para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah itu nasabnya itu harus sambung kepada Abraham ataupun Ibrahim. Kenapa aku tanya nama bapakmu? Mau ku sambungkan. Sambung gak nasab kau kepada Abraham? Faruk, Abraham adalah bapak orang percaya. Ya, Oke, paham kamu ya? adakah, bolehkah para nabi lahir di luar dari garis keturunannya Abraham? Di luar daripada bapak apa? Garis keturunan bapak Abraham? Iya, adakah para nabi lahir di luar dari garis keturunan Abraham? Kenapa? Ah, pura-pura longor kau udah. Bapak Abraham, Udah kemencret, kau udah kemencret. Gara-gara aku bilang siapa, gara-gara pertanyaanku tadi berat kali Petra ya. Siapa saksinya Petra? Ketika bapakmu menungkik mamakmu hingga melahirkan kau, siapa saksinya Petra? Mencret. Berarti Muhammad tidak ada saksi ya? Ngaku-ngaku Muhammad ya? Ya sama, kau pun ngaku-ngaku anak mamakmu kau. Gak ada saksi. Kau pun ngaku-ngaku. Siapa saksinya? Ketika bapakmu menunduk mamakmu, siapa saksinya? Tapi saya bisa dibuktikan bahwa Aku nggak percaya. Kalaupun kau punya anak, Petra, kalaupun kau punya anak, aku nggak percaya anakmu itu anakmu, nggak percaya aku. Karena ada nggak ada saksinya ketika kau menungki istrimu, nggak ada saksinya, nggak percaya. Lain kali supaya aku percaya bahwasanya anakmu adalah benar anakmu. Kalau kau mau bikin anak, kau tungki istrimu, kau undang aku, biar ku saksikan. Nanti kedepannya aku bersaksi. Ya kalau ditanya sama kamu kan, Petra, siapa saksinya kalau anakmu ini adalah anakmu? Si Faruk bilang bisa aku bisa. Faruk, kamu tadi mengaku. Nanti kau undang aku ya, undang aku ya. Bentar, Faruk. Undang aku nanti kalau mau kau tungki binimu, undang aku ya. Bentar. Faruk, kamu tadi mengaku undang aku nanti kalau kau tungki binimu, kau undang aku ya. Dengarkan dulu. Iya, jawab dulu. Iya, sebentar ya. Iya, diundang aku. Mau ditungkinya bininya, undangnya aku. Kamu tadi sudah mengakui bahwa tidak ada saksi bahwa Muhammad adalah berbicara dengan Jibril. Ketika ya sama. Gak ada masalah itu, Bang. Gak ada masalah ketika aku menyatakan tidak ada saksinya. Karena apa? Seluruh para nabi pun dengar dulu Petra, kau diam gantian, kau jangan menjajah di sini. Seluruh para nabi pun tidak ada saksi ketika dia mendapat wahyu. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai menerima 10 hukum Taurat, tidak ada juga saksinya. Berarti Musa tidak menerima hukum Taurat ya? Ya kan? Sama halnya itu. Ketika juga ketika Maria mendapatkan kabar tentang kelahiran Yesus, juga nggak ada saksinya. Sama juga itu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kenapa kamu mengatakan bahwa kamu bersaksi? Aku bersaksi, bukan menyaksikan. Tadi kamu mengakui bahwa Waalaikumsalam Bang Kirios. Bahwa
terhadap Muhammad tidak ada. Tetapi kenapa kamu bersaksi? Iya, sama ya. Kau juga ya, berarti batal saksimu ya. Kata kepercayaan dalam iman Kristen. Au kosea di bait Jehovah. Kenapa kau bersaksi? Kenapa kau bersaksi juga? Berarti saksi kau batal ya. Ya. Kenapa kau bersaksi? Kata porseon di dalam gereja berarti batal ya. Dua kalimat syahadat kenapa kau katakan? Sejak Ya kan? kapan kau bersaksi? Ya kan? Sejak kapan kau menyaksikan? Gagal Oke. kan? Oke, apakah kau berani bersaksi? Apakah kau berani bersaksi bahwasanya kau punya akal? Kok kayak akal? Ketika kau bersaksi bahwasanya kau punya akal, apakah menyaksikan akalmu? Terbantah sudah bersaksi tentang Apakah kau menyaksikan akalmu? berarti dua kalimat syahadat batal sudah. Bersaksi bro, kami bersaksi bukan menyaksikan. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Maksud Apakah daripada kau menyaksikan Tuhan? Tidak. Karena apa? maksud dari- Karena perkataanku hanya persaksian, bukan menyaksikan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu adalah persaksian iman. Aku Maksud bersaksi, daripada aku bersaksi apa? nyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sejak Sekarang kapan gini, kau aku tanya, kau punya akal nggak? Kau punya akal nggak, Petra? Sejak kapan kau bersaksi? Kau punya akal nggak? Sejak kapan kau menyaksikan? Kau Kamu punya sendiri- akal nggak? Jawab Kamu dulu. tadi Aku mengaku. sudah kau tanya, aku jawab. Sekarang aku tanya, kau punya akal nggak? Jawab dulu. Jawab dulu, Kamu kau punya akal kamu tadi nggak? udah mengaku, kamu tadi udah mengaku bahwa Akal saksi tidak. Muhammad berbicara dengan Jibril itu tidak ada, Sama hukumnya, kenapa kau sama ada menyaksikan? analoginya. Kenapa Kau kau pun tadi bersaksi? bersaksi kau anak mamamu, tapi nggak ada saksi yang melihat bapakmu Kenapa kau menungki bersaksi? mamamu. Sama, Jawab dulu. Kenapa kau bersaksi? ya kan? bahwa- Siapa bahwa- saksinya ketika bapakmu menungki mamamu? Siapa saksinya? Batal ya, berbantah ya. Siapa saksinya Berbantah. ketika bapakmu menungki mamamu? Jawab. Syahadat ya. Siapa Berbantah, kan? saksinya ketika bapakmu menungki mamamu? Jawab. Terbantah ya. Siapa saksinya ketika bapakmu menungki mamamu? Jawab. Emang seperti bapakmu ada saksinya? Loh kok marah? Kok marah? Berarti ketika Siapa bapak saksinya? Ketika bapakmu menungki mamamu, siapa saksinya? Aku tadi Berarti jujur bapakmu bang, menungki kau, aku ada jujur saksi. tadi. Ketika kau tanya dari golongan manusia, adakah saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira? Tidak ada. Dari golongan manusia, adakah saksi ketika bapakmu menungki mamamu? Jawab jujur. Berarti tidak ada saksi. Jawab jujur. Ketika kau mengucapkan dua kalimat syahadat, kenapa Kau kau katakan saksikan bersaksi? nggak? Kau bersaksi nggak? Jawab Kenapa kau dulu, katakan kalau nggak aku bersaksi? turunkan kau. Ada nggak saksinya ketika Dua bapakmu kalimat menungki syahadat. mamamu? Jawab. Kan? Ini kan? Adakah Dua kalimat saksinya syahadatmu ketika gagal, bapakmu ya? menungki mamamu? Jawab. Berarti saksi kamu di sini. Ada Saksi nggak? dusta. Jangan diturunin dulu, Udah, Bang. udah. Ya, jangan diturunin Gua dulu, main, Bang. cukup puas. Udah cukup puas kita bermain-main teman-teman ya. Cukup puas. Ya. Ada banyak poin yang kita dapatkan. Yang pertama, dia sudah akui ternyata Bible itu bukanlah firman Tuhan melainkan hasil penyelidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tak mampunya dia membantah bahwasanya Yesus itu terkutuk di dalam Galatia 3:13 dikorelasikan dengan Matius 25:41 orang-orang terkutuk itu dalam neraka, berarti dia mengimani bahwasanya Yesus berada di neraka. Kedua. Yang ketiga, dia sudah menyatakan bahwasanya dia bukan anak mama dan bapaknya. Karena apa? Ketika seseorang menyatakan sesuatu harus ada saksinya. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hira, harus ada saksi baru dia percaya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Lantas kukembalikan kepada dia, adakah saksi ketika bapakmu menungki mamamu sehingga melahirkan kau? Tidak ada saksinya. Dan dia berarti dengan statement dia sendiri dari awal harus ada saksi, berarti boleh kita membantah dia bukan anak mama bapaknya, dan anaknya pun bukan anak dia. Karena apa? Kita tidak diundang untuk menyaksikan ketika dia menungki istrinya.
Gitu ya teman-teman. Bentar Bang Kirios ya, kita naikkan dulu teman Kristen yang baik hati dan rajin menabung. Cuman Bang Faruk kecewanya begini teman-teman. Moderatornya ini begini kecewanya. Bang Faruk punya moderator. Tapi ketika diskusi suara tertimpal teman-teman. Moderator nggak nge-mute dia. Saya kecewa di situ. Lantas apa guna moderator? Nggak dapat poinnya. Ketika host memberikan penjelasan, lawan diskusi di mute ketika ngomong. Tadi kan lawan diskusi kan sudah kita kasih kesempatan untuk ngomong, aku diam. Udah, ketika aku yang ngomong, lawan diskusiku tuh ngomong, mute. Itu guna moderator. Bukan diam-diam wae di bawah, ketimpal suaranya. Tak, udah ngomong aku tadi moderator, mute dia moderator. Lantas apa guna moderator di bawah? Ini Bang Faruk bukan mengkali-kalikan ya atau berhitung-hitung ya. Itu fungsi moderator. Kita menjelaskan bukan berupaya untuk menjelaskan kepada lawan diskusi. Lawan diskusi itu pembenci Islam. Dia jelas akan menolak apapun narasi-narasi yang kita sampaikan. Kita mau menyampaikan kepada teman-teman di bawah. Sementara moderatornya diam gitu loh. Entah ada atau tidak moderator di bawah. Iya kan? Naiknya Bang Kurios berarti ada moderator di bawah. Makanya nanti kita kaji ulang lagi lah moderator ini. Karena berkali-kali gitu Bang Kirios, ketika berdiskusi kan ribut. Tadi Bang Kirios dengar ribut nggak Bang? Dia bertimpa nggak suaranya Bang? Iya. Bertimpa, nggak mungkin lah aku lagi ngimit dia, aku ngomong ngemit dia. Itulah guna moderator. Di bawah di mute, ngomong harusnya mute dia, ngomong harusnya mute dia. Karena hak dia berbicara sudah kita kasih. Ini moderatornya seakan-akan pro kepada Oten jadinya. Ya kan? Aku ngomong ditimpa suara, aku moderator diam. Seakan-akan moderator pro kepada Oten. Ya silakan Bang Kiros, kalau ada yang mau dinarasikan abangku, silakan abangku. Iya tadi mau bahas Lukas 2 ayat 11 sih Bang, cuma nanti aja tunggu Kristennya. Ya, selamat siang, saudaraku. Ya, selamat siang. Islam Kristen Bang? Kristen. Silakan Bang, ada yang mau Anda tanggapi dari diskusi kita tadi, silakan. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, Yesus bisa menghidupkan orang mati, ya. Nah, sekarang Allah bisa nggak menghidupkan orang mati? Sudah? Ya, silakan. Yesus menghidupkan orang mati. Siapa yang dihidupkan ya Bang dari kematian? Lazarus. Di mana datanya Bang? Tunjukkan. Ya. Di mana datanya dia menghidupkan Lazarus dari kematian? Sebut saja, sebentar ya, saya cari datanya ya. Ya, buka datanya. Bahkan di jalan Yesus menyangkal ketika murid mengatakan Lazarus itu mati. Kata Yesus, dia tidak mati, dia tertidur. Kalau memang Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus berkata, Lazarus, bangkit kau dari kematian. Tapi apa kata Yesus dalam Bibelmu? Lazarus, marilah keluar. Aneh banget. Itu bangkitkan orang mati atau ngajak orang main bola itu? Nah, gantian dong, jangan ngomong sendiri. Yesus, marilah keluar. Buka datamu, buka datanya. Yesus tidak berkata Lazarus bangkit dari kematian. Akan tetapi Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Lihat itu. Ini apa dibangkitkan Yesus dari kematian? Siapa? Oke. Nggak pernah Yesus bangkitkan orang dari kematian, nggak pernah. Jangan kejar-kejar, santai aja diskusi. Jadi Allah nggak bisa menghidupkan orang mati. Silakan buka datanya. Di mana dia membangkitkan orang mati? Silakan. Ya, kamu buka surat Al-Baqarah ayat 73. Kok Al-Baqarah? Kan Di mana di Bang Kirios? Soal Al-Baqarah kata Bang Kirios. Izin menanggapi bentar ya. Saya bantu. Siap, silakan Abang, silakan. Saya bantu Muslim supaya Muslim kalau ditanya bisa menjawab. Ya, Allah SBT bisa menghidupkan orang mati. Al-Baqarah 73. Iya, Begitu. ini aku sambil kerja sebentar. Jadi nanti aku mau bahas masalah Lukas 2 nomor 11. Di Yohanes 11 dari nomor Jangan loncat dulu, 41 kita kan. selesaikan ini loh ya. Iya. Al-Baqarah 73. Sebentar, Bang Bocor, sebentar. Ini kita bahas masalah Lazarus ya. Masalah Lazarus. Yohanes 11 nomor 41.
Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku, di sini Yesus, mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jadi Yesus pun mampu untuk menghidupkan Lazarus itu, kalau dalam bahasa Qur'annya itu biiznillah, dengan izinnya Tuhannya. Bukan hasil dari ijtihadnya sendiri, tidak. Dia berdoa dulu kepada Bapa. Dia tahu Bapa itu selalu mendengarkan Yesus. Dan supaya apa? Pengukuhan, peneguhan, dan penguatan bahwa Bapaklah yang telah mengutus Yesus. Untuk mempertegas posisi dia sebagai utusan dari Bapa. Bukan sebagai Bapa itu sendiri maupun Tuhan itu sendiri. Ya, terima kasih Bang Faruk. Nah, sekarang layar saya dibesarkan, gantian layar saya dibesarkan. Host, tolong dibesarkan layar saya. Iya, boleh. Bicara tentang Bapak ya. Oke, ntar saya buka dulu layar saya supaya kita beri edukasi ya. Ya. Oke, ini ya. Saudara lihat Al-Baqarah 73 ya. Saya bacakan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikian Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Jadi Allah menghidupkan orang mati ya, itu dengan sapi betina ya, dengan sebagian anggota sapi betina. Kenapa Bang? Ini data. Kamu lihat ini. Al-Baqarah 73 ya. Ya. Masa menghidupkan orang mati dengan pukul dengan mayat. Nggak nyambung, framingnya nggak nyambung, Bang Kurios. Nggak nyambung framingnya, dipaksakan kali framing. Udah jelas Allah. Wasilah itu bro, sapi betina itu wasilah. Jalan, ya sama ketika Allah menghadirkan kau ke dunia ini, kan melalui apanya mamakmu. Gak lucu Bang Bocor, gak lucu itu Bang Bocor, gak lucu. Gak lucu itu Bang Bocor. Dan lanjut masuk Bang Krios. Iya, jadi mengenai tadi dia bilang bahwa Yesus bisa menghidupkan orang mati, bukan hasil usahanya Yesus sendiri atau bahwa Yesus itu mempunyai kekuatan secara otoritas untuk menghidupkan orang mati. Enggak. Buktinya dia minta kepada Bapaknya, kepada si Bapak yang mengutus dia. Karena apa? Nanti dijelaskan dalam sebentar. Nih, dijelaskan kembali. Nah, ini kenapa Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah, yang ditentukan ilah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh ilah dengan perantaraan dia, cuma sekedar maklar di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus itu melakukan segala hal, segala mukjizat itu yang dilakukan ini oleh ilah dengan perantaraan dia. Jadi Yesus itu cuma perantara. Makanya kenapa tadi? Saya jawab ya, besarkan lagi layar saya. Tapi yang nyambung ya, kalau nggak nyambung nanti nggak dibesarin moderator. Bukan nggak nyambung, kamu itu menolak data Al-Quran, kamu tolak. Gimana sih kalian ini? Al-Quran ditujukan ditolak, Alkitab ditujukan ditolak. Itulah Islam. Iya toh? Kamu lihat, kamu bilang Yesus itu tidak punya kuasa. Ya, kamu baca ini. Ya, Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya. Ya, 1 Petrus menyembuhkan orang lumpuh.
Ananias. Iblis juga memberikan kuasa, Bang. Iblis juga diberikan kuasa, iblis. Allahmu saja kasih hidup orang mati pakai sapi Lukas betina. 4 nomor 5. Juga iblis. Jadi Petrus menyembuhkan Ananias. Ya, ini kalian lihat, ini kuasa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya ya. Ada datanya, Bang. Kalau Yesus tidak punya Datanya. kuasa, sebentar. Kok orang ngomong dipotong terus? Kalian belajar diskusi yang cerdas lah. Semua room itu memalukan room Muslim itu ya. Diskusi dipotong. Mereka malu-malu. Begitu mau kebenaran Kontennya disampaikan. Aduh, ya Allah Karim. Kejinya gini teman-teman, kejinya mereka ini berdiskusi gini. Ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, kesempatan itu dia gunakan untuk menghujat dan juga memframing. Keji, menjijikkan gitu loh. Berbeda jauh kan sama Bang Kirios Moto tadi. Bukan karena seiman aku membela teman-teman. Dibaca Bang Kurios tadi datanya sesuai literate, tak berupaya untuk memframing, ya kan, ataupun menafsirkan. Literate ditunjuk. Kalau mereka beda, Bang. Ketika diberikan diizinkan untuk berbicara, ya kan, menghujat dipakainya, memframing, mengolok-olok digunakannya. Makanya jijik, ya kan. Pantas memang dikatakan guguk di nama Yesus ya. Melakukan kayak guguk, melakukan dia kayak guguk. Malah dipikir kalau dari mana? Tak terbukti. Yesus nggak pernah bangkitkan orang mati, bro, nggak pernah. Daripada di buka Bang Kirios tadi, kalaupun segala sesuatu bisa dilakukan oleh Yesus. Apa cerita? Itu berasal dari ilah yang telah mengutus dia. KPR 2 nomor 22, jelas datanya. Moderator naikkan yang lain. Mana teman Kristen? Iya Bang, ingat mati. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Aduh. Ya, selamat siang Bang Eric Freezer dari. Oke. Kenapa Bang kalau pendebat handal dari Kristen diturunkan? Nggak nyambung Bang. Ketakutan ya. Handal nggak nyambung. Sekarang coba nih, saya buktikan apa? Coba gimana nih, nyambung nggak ya? Semua pendebat Kristen sempat diturunkan ke pendebat handal, ya, pakai data. Oke, sekarang kita sama-sama ambil data ya Bang. Congor seperti separuh kalian biarkan itu pembodohan. Iya, Kami udah capek mencerdaskan umat Islam, kalian membodoh-bodohi terus. Oke, sekarang saya tanya sama Bang Eric. Dalam Lukas 2 nggak ada yang mau berdiskusi teman-teman Kristen ini. Iya, selamat siang Bang Tumpar. Halo Bang Tumpar, selamat siang. Ada teman Kristen yang lain nggak yang mau diskusi?